izin ke apa? Terus siapa lagi? Ayo. Camping. Kamu kaya? Sudah? Dua saja? Semoga kegiatannya lancar ya di sana. Oke, sebelum kita memulai layanan BK pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada waktu ini? Ya, Mas Maris, silahkan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu bacaan dan sama masing-masing. Doa baik. Terima kasih Mas Maris. Ya, anak-anakku. Di sini ingin membahas sebuah layanan yaitu jurus BKBD. Jurus itu ada 7 jurus. Yang saya akan berikan kepada Anda adalah jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kelola emosi itu jurus kedua. Nah, kelola emosi. Kalau dari kata-katanya ini, kenapa sih harus kelola emosi? Tujuannya untuk apa sih kalian mau pelajari ini? Tujuan apa? Kenapa itu memberikan layanan kelola emosi? Ya, Angel? Karena dapat belajar untuk mengendalikan emosi supaya Ya, tepuk tangan untuk Angel. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian itu paham emosi yang kalian rasakan. Karena saya yakin kalian pasti sudah ingin paham ya. Paham itu apa? Paham yang tidak terjemahkan dengan Terus yang kedua adalah agar kalian bisa memecahkan masalah yang terjadi antar teman kalian. Karena kalau kalian sudah marah, biasanya langsung karena langsung tidak ada penyelesaian. Yang terakhir adalah agar apa? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tujuan belajar kita pada hari. Nah, sekarang belum mau tanya nih. Tadi kita mau membahas pembelajaran apa? Kelola emosi. Dari kata emosi itu sendiri. Ya, maksudnya Sesuatu yang betul. Terima kasih Mas Ariel. Ada lagi? Emosi ya. Oh, ada lagi ya? Sedih, berani, kecewa kalau tidak terus. Terus. Oke. Terus kalau ada kata kelola. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, apa itu emosi? Ada yang ingin mengatakan? Ya Mas Arif. emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Seperti senang, sedih, marah, atau takut. Terima kasih Mas Arif. Betul ya tadi ya kalian jawab. Jadi emosi itu adalah respon terhadap situasi tertentu, misalnya marah, sedih, takut. Terus kalau kelola emosi, ada yang ingin dibacakan? Ya silakan. Jadi tadi betul ya, mengendalikan mengontrol itu remaja. Jadi kelola emosi adalah kemampuan kita untuk memahami
5. Apa? Emosi secara sehat. Terus explicating. Ini kan yang kalian tahu tadi biasanya aku belajar explicating. Jadi guru punya explicating emosi wajah dari ini. Sebenarnya emosi apa sih yang saya bawa ke sekolahan tadi pagi gitu ya? Nah, kalian di sini guru punya apa ini namanya? Tidak tabel ya. Nanti kalian di sini guru sudah punya emoji wajah. Nanti kalian bisa pilih kondisi sesuai kondisi hati kalian saat ini. Nanti bisa dibantu untuk menggantikan Mas, minta tolong temannya satu-satu. Nanti minta tolong. Nah, sekarang kalian tulis nama kalian, lalu kalian bisa memilih ya, bisa memilih emoji yang ada di depan sesuai dengan isi hati kalian. Ini kayak Mas Fahmi nih, Fahmi kalau kita itu berpikir, kenapa mau kami ngaco ya? Surat video atau gimana? Oke. Oke, silakan untuk menuliskan nama kalian. Sudah? Kalau yang sudah bisa ditempelkan di emoji wajahku hari ini. Dan bersahabat yang tidak dan tulus menggunakan jujur dari potensi. Sampai yang kedua sama. Sudah? Nah, kita lihat di sini. Kalian sudah nulis semua ya? Ini ada yang kecewa. Ini ada yang kecewa. Ini bahagia, senang. Ini bahagia. Ini senang. Ini sedih. Alhamdulillah hari ini di kelas kita tidak ada yang sedih ya. Terus ada yang semangat. Aul semangat. Alhamdulillah. Ada yang marah. 1, 2, 3, 4 anak marah. Marah karena mungkin kejadian saat mau berangkat sekolah ya, bisa terjadi itu. Nah, ada yang ini apa ya ini ya? Burung ya? Burung. Banyak sekali ya, banyak burung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak. Yang bahagia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari emoji wajah ini dapat kita ketahui bahwa kondisi sangat ini kondisi kalian ya apa? Ada ya. Guru minta tolong kalian membuat jurnal emosi kalian. Misal, saya beri contoh dulu ya. Misalnya tadi pagi jam 6.30 jam 6.30 baru berangkat kerja dari rumah. Respondensinya apa? Kalau jam 5.30 baru berangkat dari rumah dan rumahnya kebetulan apa? Amit. Kenapa aku terlambat? Karena peraturan di sekolah kita masuk
mungkin ada yang tidak bisa menikah sama orang tua, mungkin punya kesiangan, ya, atau mungkin di rumah belum ada sarapan, saya lapar bu, terserah. Silakan duluan. Menata situasi. Ku jujur beda hebat. Bersamamu melangkah tepat. Ku jujur beda hebat. Tujuh jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Ya, silakan. Satu, lima, saat saya berangkat sekolah dengan perjalanan dan saya berdor. Banyak benar ya. Terus apa respon emosi kamu? Panik dan Panik. Marah nggak? marah. Ada ya. Marah. Marah sedikit. Marah punya kondisi. Terus sampai sekolahan lambat ya? Lambat. Lambat. Sampai sekolahnya itu berarti jam 6:50 berarti ya? Itu kan sudah terlambat kita ya? Peristiwanya berarti itu masuk sekolahnya jadi terlambat. Respon kamu saat terlambat gimana? Tambah marah, Panik. panik, marah, suruh lari biasanya ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terus setelah itu gimana perasaannya ini? Iya, kalau sekarang senang ya? Tidak, beban gitu ya? Ada yang membuat senang? Ya. Ada? Jawab dulu sama yang membuat senang. Saya dulu ya. Berarti setelah itu peristiwanya apa? Ada orang yang membuat saya senang. Respon emosinya apa? Bahagia. Gitu ya Pak? Ada lagi satu yang ingin membacakan jurnal emosi. Ya, enggak? Tok. Cocok. Perhitungannya dalam membahagiakan karakter dan juga bermasalah dengan karakter. Berarti respon dari ini dia sangat senang dan bersemangat. Terima kasih Mbak Nazia. Tepuk tangan untuk kedua. Nah, kalian tadi sudah membuat jurnal, tidak apa-apa. Dua anak saja yang dibaca, nanti akan dibaca, karena nanti akan dikumpulkan ya. Nanti akan dikasih respon juga si kalian. Setelah itu, nah di sini adalah pilih salah satu emosi yang paling ringan. Lalu tuliskan tentang apa yang membuat emosi itu tumbuh. Mohon, kan kalian sudah membuat jurnal emosi pada hari ini, betul tidak? Betul. Lalu silakan pilih salah satu momen yang paling indah. Lalu apa yang membuat emosi itu tumbuh? Terus yang kedua, apa yang Anda lakukan saat itu? Bisa kayak Mas Rizky tadi. Apa yang Anda lakukan saat itu? Terus apa yang Anda lakukan? Tidak mungkin kan hanya bengong, lihat bahannya, nanti bisa celing, sudah tidak membahas. Itu kan biasanya. Tapi ada yang dilakukan Mas Rizky agar hanya tidak. Nah, apa yang Anda rasakan setelahnya? Apa? Bisa dikerjakan? Ya. Silakan. Karena
resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus mereka hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan jurus-jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Kita lanjut ya. Nah, apa ya? Jadi kalian sudah tahu kondisi emosi itu apa? Kelemahan emosi itu apa? Terus kalian juga sudah memberikan emoji isi emosi kalian, isi hati kalian. Sudah set emosi sudah. Betul nggak? Sudah membuat sembilan emosi. Ya. Ada yang sudah bisa mengendalikan emosinya. Nah, kita bermain peran. Ya, ini bukan permainan sekali bermain peran, betul nggak? Nah, silakan beberapa anak mempraktekkan di depan. Kita cukup ambil satu anak aja yang menjadi guru, terus murid satu yang anaknya rese, tidak ikut ekstra gitu ya. Gitu. Terus dan seluruh anak kelas ini membantu kan gitu. Nah, semuanya untuk peran utamanya itu dua anak aja. Itu untuk praktek di depan mengenai situasi emosional dan praktek dalam mengendalikan stres. Jadi kalau praktek pengendalian setelah nanti mungkin pak gurunya atau gurunya negur, nanti anaknya mungkin marah, nanti bagaimana kedua itu bisa mengendalikan emosinya. Siapa yang ingin jadi guru? Siapa? Saya? Ya udah apa-apa, ada malu. Saya guru gitu ya. Saya oke, Alif. Ya. Siapa yang mau jadi gurunya? Saya Bu. Rizky, baik. Bisa kita mulai mungkin di depan ya. Mungkin Rizky tetap di situ. Yang jadi Pak Guru, silakan bebas sini. Mungkin lagi memberikan pengajaran apa?
Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Gak apa-apa, kita makan-makan. Sudah beres-beres ini. Ya, bisa kita mulai? Jadi Mas Arif itu jadi guru yang menegur karena Mas Rizky itu tidak sebut ekstra. Jadi Mas Arif ini jadi wali kelasnya. Jadi menegur Mas Rizky. Mungkin Rizky kenapa tidak ikut ekstra? Iya boleh. Rizky sini sebentar, Bapak mau ngomong. Misalnya, kenapa kemarin kamu tidak ikut ekstra? Kamu mungkin sama banting ini gitu, nggak apa-apa. Terus setelah itu dia jawab, ya mungkin dia marah dulu jawabnya karena kan dibentak di depan kelas semua anak itu, betul nggak? Mungkin dia marah dulu, nah nanti kamu itu ketika dia marah, kamu kan harus mengendalikan emosi karena apa? Kamu guru, kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Mengendalikannya gimana? Nah, kita bisa bicarakan dengan PT terserah kamu cara mengendalikan emosinya. Oke? Bisa kita mulai? Oke. Bisa kita mulai ya, anak-anak? Semangat sekali. Ya, kita akan bermain peran. Siap? Action. Sini. Di sini. Ayo, Pak. Pak mau. Berapa ya, Pak? Berapa ya, Pak? Kemarin Membangun kolaborasi dan menata situasi. Bersama murid melangkah tepat, tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi.
bermain peran di sini. Tadi ya, apa yang bisa kalian lihat dari ekspresi pemeran utama video? Apa yang bisa kalian lihat? Ya Farid? Marah. Siapa yang marah? Dua-duanya. Terus apa yang lihat? Mengontrol emosi, habis. Terus sudah belum tadi ada pengontrol emosi gitu? Sudah ada? Kalian lihat sudah ada belum? Kelihatan orang lantang apa? Kan mengontrol emosi. Lantang ya? Oke. Nah, yang anak. Oke. Yang dilakukan anak tadi benar apa salah? Salah. Mungkin salah karena apa? Misalnya, kita tegur di depan ini, misalnya kita akan emosi, karena ada rasa malu, ada rasa kecewa, kita pun sebagai mungkin ya kami saya bilangnya kami jadi sudah sama kalian harus tahu artinya tapi juga emosi karena apa ya emosi tapi tadi saya lihat dulunya juga sudah menggunakan ya. Terus bagaimana emosi mempengaruhi pada prestasi? Ini kita diskusi, silahkan bisa membuat kelompok, mungkin biar tidak kesana sini ya. Mungkin ini kan sudah ada 4 ganjar ya. Nanti dua yang sini 2 sepasang nggak apa-apa ya? Yang terakhir sepasang nggak apa-apa ya? Oke aman? Bisa balik kursinya. Kita berdiskusi mengenai bagaimana emosi mempengaruhi pada prestasi belajar. Bagaimana emosi mempengaruhi belajar? Itu terkelompok bisa ditulis di buku nama kelompoknya siapa? 5 menit jadi ya? Satu kelompok satu. Ya, satu kelompok. Tulis semua. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu aja, tulis nama kelompoknya. Bersama ayo kita wujudkan pendirian dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan
situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah kapan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Tapi jika senang dapat meningkatkan konsentrasi dalam kerja. Oke, tepuk tangan untuk pendapat kalian. Ya, betul. Emosi itu dapat mempengaruhi tentang belajar. Karena apa? Karena kalau emosi kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian, itu akan terjadi saat belajar. Oke, kita bisa kembali ke tempat yang beda lagi. Saya sampai di sini paham? Relaksasi. Nah, tadi waktu kita role play atau bermain peranan, ya. Tadi karena memang belum mengajarkan untuk gimana cara mengelola emosinya, betul nggak? Tapi sudah dari karena dia sudah melunakan dengan menempuh sudah. Nah, kita kan seperti itu tadi. Itu sudah termasuk sudah kelola emosi. Nah, sekarang nih kita latihan pernapasan 4-7-8. Apa sih Bu pernapasan 4-7-8? Teknik sederhana untuk menenangkan diri kita. Jadi teknik sederhana untuk menenangkan diri kita yang melibatkan menarik nafas dengan 4 pertengahan. 1, 2, 3, 4. Kita tarik nafas. Nah, terus menahan nafas selama 7 hitungan. Tahan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus setelah itu hembuskan nafas perlahan selama 8 hitungan. Jadi lepaskan nafasnya kalau sudah ya, itu asma ya, sudah. Jadi perlahan. Jadi kalau kita olahraga itu kan ada tarik nafas sama hembuskan. Nah, itu perlahan sampai 8. Bisa kita praktek. Oke, bisa kita mulai ya. Tarik nafas itu berapa hitungan? 4. Jadi kita tarik nafas 1, 2, 3, 4. Diamkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya rasanya. Karena kalian tidak emosi. Nah, biasanya kalau kita marah itu terasa lemas. Karena apa? Jaga kita itu sebenarnya kencang, betul? Benar. Karena jantung itu mengumpannya lebih cepat. Kalau kita emosi, kita mengumpan itu lebih cepat. Artinya kita bisa badannya panas, betul? Badannya panas, kita melakukan latihan pernapasan 4-7. Dan apa? Dan tenang. Nah, dan jantung itu bisa
bisa normal. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau marah, ya marah ini nanti. Karena marah itu kan bikin menjadi salah. Kalau marah nanti kecewa kalian bisa melakukan. Kalian tahu juga olahraga itu menghasilkan bekas di otot. Itu juga pengelolaan emosi. Apa yang akan juga? Belum ya? Besok kita kapan-kapan coba ya. Kita beda. Jangan tidur ya bapak, nanti dilatih kita latihan juga malah tidur. Oke. Nah, sekarang rencana aksi. Dulu kita tahu, tapi setelah kita lalui bersama-sama beberapa kali sudah kita pelajari dan kita lihat sudah memberikan data. Nah, sekarang dulu kita tahu berikan satu strategi yang akan kamu lakukan ketika memberikan silakan. Tulis. Udah, langsung ya? Oke, langsung. Siapa yang ingin berpendapat? Saya Ya, Mas Arif. menangkan pikiran. Menenangkan pikiran dengan cara? Dengan cara apa? Dengan cara? Kalau Mas Arif biasanya dengan cara apa? Kita kan sudah belajar tadi. Jadi dengan cara apa? Rokok. Wah, itu dilarang. Kalau di sekolah nggak boleh ya. Mungkin kalau di rumah, Mas Arif boleh sama orang tua itu tidak apa. Tapi kalau di rumah, di sekolah itu kita tidak mengajarkan karena kamu masih di bawah. Mungkin Mas Arif yang ingin melakukan ketika strategi satu strategi yang saya lakukan mungkin dengan menyendiri. Ya, menyendiri. Berpikir apa sih yang nggak gampang, terus apa sih yang harus saya lakukan agar masalah ini selesai. Mungkin ya. Terima kasih Mas Arif. Ada lagi? Jadi kalau cewek memang biasanya nangis, layaknya nangis ya. Nangis itu bisa meluapkan emosi yang ada. Habis nangis itu biasanya kita vlog, bener ya? Vlog. Jadi ini juga teknik menyendiri. Orang juga nangis pengen terangnya. Ya kan? Nangis kan bisa ke kamar, apa namanya? Apa? Gatal, ya kan? Dan orang tidak dengar. Jadi itu teknik menyendiri. Mungkin perlu di pojok kamar, bener ya? Sendirian, nangis, resapi, apa sih salahku, apa sih yang harus saya lakukan? Ada lagi? Mas Papi? Itu. Betul. Betul itu. Emosi. Salah emosi. Diam dulu. Nanti dia cari tempat dan duduk. Nanti kan sama tekniknya. Tekniknya apa berarti? Menyendiri. Gitu ya. Jadi kalian sudah paham ya cara mengendalikan emosi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, karena tidak, sekarang belum mau tanya nih. Kesimpulan yang bisa dapatkan itu layanan kita apa? Itu apa? Kesimpulan dari layanan kita ini. Kesimpulan itu kan kita tadi bisa dimensi. Itu sudah saya sebutkan, itu sudah masuk kesimpulan. Kalau dari kalian yang kalian dapatkan apa sih?
Bisnis emosional. Betul. Cara mengatasi Bisa mengendalikan. ya Tepuk tangan untuk Mbak Angel. Yang ingin menyampaikan pendapatnya. Yang apa sama aku? Ya, tetap kita pengelolaan emosi biar kita bisa mengendalikan emosi kita dan mood kita dari hari itu ya. Baik, tepuk tangan untuk Bapak kita. Nah, jadi kesimpulan pelayanan pada hari ini adalah mengelola emosi dan stres adalah tentang menghindarinya, tetapi tentang menyadari, memahami, meresponnya dengan cara yang lebih sehat, dengan teknik yang tepat. Kita bisa menciptakan ruang damai dalam hidup kita di tengah tekanan hidup sehari-hari, sehingga prestasi lebih optimal. Tuh, jadi kenali emosimu dengan jujur, ambil nafas dan pikiran saat stres, bangun kebiasaan sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan kalian mempelajari keluar emosi, kalian dapat mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Gitu ya. Baik. Terima kasih karena kita sudah selesai. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri belajar dari materi ini? Ya, ya, sudah paham? Terima kasih anak-anak atas waktunya dan besok kita ketemu lagi dengan cerita yang berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.